ribuan ringgit. Jadi tergantung keluarga tersebut seperti apa. Dan saya juga cukup dibuat kagum ya dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan di Malaysia. Jadi setiap janda atau orang yang kurang mampu dipastikan akan mendapat bantuan daripada kerajaan menjelang Lebaran. Dan itu bukan hanya menjelang Lebaran saja sahabatku semua. Bahkan untuk bulanan pun kadang-kadang yang bujang itu dapat uang 100 ringgit, 200 ringgit, dan hampir semuanya. Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, tulis di kolom komentar, kenapa sih di Malaysia itu sering mendapatkan uang tiba-tiba lewat IC. Tapi kalau untuk KTP di Indonesia tidak bisa diisi uang sahabatku semua. Sebab kecanggihannya sudah berbeda. Dan perlu kita akui memang untuk kategori KTP Malaysia dengan KTP Indonesia lebih canggih KTP Malaysia. Ini bukan tentang membanding-bandingkan sahabatku semua, melainkan berbagi sharing informasi. Mungkin buat sahabat-sahabat yang belum pernah tinggal di Malaysia atau belum pernah merantau di Malaysia, Bang Toha menceritakan tentang kehidupan suasana di Malaysia yang dimana saat menjelang Lebaran memang banyak warganya yang mendapatkan bantuan. Tapi kalau di perkampungan Indonesia Bang, macam mana? Kalau di perkampungan Indonesia biasanya yang mendapat bantuan PKH atau istilahnya keluarga yang kurang mampu biasanya akan mendapat bantuan beras. Tapi di sini beda sahabatku semua. Di sini misal kata mendapat bantuan pasti akan dikasih tulisan keluarga yang kurang mampu atau biasanya keluarga miskin mendapat bantuan bla bla bla. Itulah perbedaannya. Padahal kalau di Malaysia kerajaannya memberikan bantuan sebanyak-banyak mungkin, tapi yang buat saya kagum, rumah warganya itu tidak dikasih tulisan keluarga miskin, nggak ada. Bahkan di Malaysia juga ada yang dimana di sana itu ada rumah yang bisa kita tinggali tak perlu bayar, yang dimana rumah tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang belum punya rumah. Tapi rumah tersebut juga tidak dikasih tulisan rumah orang, bantuan rumah orang miskin, itu nggak ada. Itulah luar biasanya yang saya kagum dari Malaysia, yang dimana ketika memberikan bantuan itu tidak ada kata-kata khusus untuk orang miskin, itu nggak ada. Tapi kalau di sini ketika mendapat bantuan pasti ada kata-kata tulisannya bantuan untuk orang miskin. Kadang saya sebagai orang Indonesia itu juga agak gimana ya, kok negara kita ini dengan negara tetangga beda jauh ya dalam memberikan bantuan. Sedangkan kita ini kan dengan Malaysia kan dibilang serumpun ya, dari segi agama kita juga mayoritas Islam, tapi dari segi memberikan bantuan istilahnya kalau dari segi pandangan saya lebih sopan negara tetangga sahabatku semua. Oke, sembang-sembangnya sambil ngevlog Bang Tua tunjukkan suasana keramaian ngabuburit ya. Kalau di Indonesia ngabuburit ini macam cari makanan untuk berbuka puasa. Kalau di Malaysia pergi ke bazar Ramadan lah, cuma di sini nggak ada bazar Ramadan. Jadi Bang Tua akan tunjukkan suasana kemeriahannya seperti apa di kampung halaman saat Ramadan menjelang berbuka puasa. Seperti ini suasana di kampung Bang Toha saat menjelang berbuka puasa. Jadi ramai sekali para warga yang tengah cari menu makanan untuk berbuka puasa. Jalanan penuh sesak. Di sini kebanyakan memang warganya menggunakan motor sahabatku semua. Jadi dari ujung sana sampailah ke ujung sana pun juga penuh. Di sini untuk jalannya memang agak kurang bagus sahabatku semua, yang dimana memang beda dengan di Malaysia ya. Jadi kalau di Indonesia itu nggak perlu lah istilahnya berharap bantuan apa, bantuan itu, bantuan ini, dikasih jalan bagus saja warganya itu udah senang banget. Tapi kalau di sini hampir puluhan tahun belum ada perbaikan. Tapi tidak semuanya jalan di Indonesia seperti ini sahabatku semua. Mungkin karena di daerah di sini belum punya budget sehingga mungkin ditunda dulu untuk perbaikan jalannya.
Kalau di Malaysia kan biasanya petang-petang ke bazar Ramadan. Tapi kalau di sini memang untuk cari menu berbuka puasanya, biasanya orang akan datang ke pekan penuh sesak, motor sampai jalanan penuh. Harusnya ada bazarnya, jadi senang ketika masyarakat ingin cari makanan berbuka puasa. Tapi sayang di sini tidak ada bazar, sahabatku semua. Yang ada hanya jualan di tepi jalan, jualan POS, ayam geprek. Jadi untuk menu makanannya pun juga tidak begitu banyak pilihan. Ini yang paling laris, sahabatku semua, es teler. Es teler di Malaysia pun juga ada. Jadi sampai penuh yang beli. Ada jualan sate. Di sini jualannya memang sangat sederhana, di tepi jalan saja. Untuk naik motor perlu berhati-hati. Tapi alhamdulillah ini nggak hujan. Kalau hujan itu agak bahaya, sahabatku semua. Bahayanya apa? Sebab di sini 1000 lubang. Jadi jalannya banyak yang berlubang. Kalau hujan kan tergenang air. Jadi pengendara tidak tahu. Ini yang menyebabkan motor rusak dan bisa terjadi insiden kecelakaan. Ini ada bobola digoreng. Di sini memang cukup sangat laris manis. Ada martabak. Full jalanan dengan motor. Biasanya warga dari berbagai kampung datang untuk pergi ke pekan mencari takjil ya. Dan biasanya kalau di Malaysia, dan biasanya kalau di Indonesia, kok di Malaysia sih, sorry. Dan biasanya kalau di Indonesia disebut ngabuburit. Tapi perkataan burit ini kalau di Malaysia termasuk salah satu perkataan yang kasar, sahabatku semua. Jadi nggak boleh diucapkan sembarangan. Ada juga mobil Pajero. Di kampung kalau sudah punya mobil Pajero udah orang kaya. Full lautan motor. Dan biasanya kalau menjelang Lebaran sampai macet jam, sahabatku semua, jalanan di sini. Jadi berbagai dari kampung lain turun untuk cari kue mui ataupun cari baju raya. Kalau di sini baju rayanya bukan pakaian tradisional ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan baju rayanya pakaian tradisional, pakai baju Melayu semua. Kadang-kadang ada juga yang pakai kebaya. Kalau di sini misal kata waktu raya pakai kebaya mungkin agak aneh ya. Tapi untuk baju raya di sini busananya busana muslim. Ada juga kue cookies. Sebentar Bang Toha belok dulu. Karena di sini perlu berhati-hati kalau naik motor, sahabatku semua. Kadang-kadang pengendara ini langsung main jalan terus saja. Yang paling laku keras di sini adalah sempolan goreng atau bobola goreng. Jadi seperti ini jajanan yang sangat populer. Mungkin kalau di Malaysia bisa dibilang mirip-mirip kerupuk lekor lah. Karena terbuat daripada ikan juga, tapi ada pula yang dicampuri dengan daging ayam. Dan di sini masjidnya, sahabatku semua, salah satu masjid yang cukup sangat megah di pekan kampungnya Bang Toha. Kalau untuk masjid di sini tidak menyediakan makanan berbuka puasa, sahabatku semua. Kalaupun ada, biasanya jumlahnya tidak begitu banyak. Beda dengan di Malaysia yang dimana setiap masjid menyediakan 500-an porsi, bahkan sampai ribuan makanan untuk berbuka puasa. Ada juga yang jual air legen atau air nira dan rasanya Bang Toha patah balik ya, karena sudah habis.
Kalau petang memang menjelang berbuka puasa di kampung Indonesia, terutama di kampungnya Bang Toha, memang ramai sekali kendaraan motor keluar semua. Ya dikarenakan tidak ada bazar Ramadannya. Mungkin kalau ada bazar Ramadannya tidak seramai ini sahabat semua. Jalan rayanya. Jadi beda dengan di Malaysia, ada bazar Ramadannya senang. Ini pun mau menyeberang agak susah karena banyaknya motor berlalu lalang. Dan yang bawa motor sangat laju sekali. Kalau di Indonesia saat ini, sahabat semua, di kampung anginnya begitu sangat kencang sekali, macam seperti monsun, dan hampir tiap malam, tiap petang hujan terus menerus. Kalau menjelang sore seperti ini, Bang Toha ingat waktu berada di perantauan Malaysia, yang dimana Bang Toha merantau di Mersing, salah satu daerah di Johor. Kotanya tidak besar, tapi suasananya benar-benar sangat damai. Dan di Mersing lah tempat saya mencari nafkah, merubah ekonomi keluarga di kampung. Suasananya benar-benar sangat ramai, penuh dengan motor berlalu lalang. Ada juga rumah makan atau warung Padang. Jadi warung Padang itu ada di mana-mana, sahabat semua. Di pelosok kampung pun juga ada. Jadi seperti ini perbedaan suasana Ramadan di kampung Indonesia. Beda dengan di Malaysia. Kalau di sini petang-petang ramai sekali yang bawa motor untuk cari cilok, ataupun cari bakmi, ataupun cari bubula goreng. Di sini tidak ada ayam gulai, ayam bakar, nasi biryani, nasi Arab, gak ada sahabat semua. Roti john juga belum ada. Tapi kebanyakan di sini lebih banyak orang yang jalan-jalan dibandingkan beli. Jadi lebih banyak yang istilahnya meluangkan masa menunggu azan maghrib. Jadi jalan-jalan di pekan, nanti putar-putar di perkampungan, pulang-pulang azan. Dan di sini hampir jualannya itu sama. Bubula goreng, bakso, pentol. Pentol sama bubula sama sih. Cuman kalau di Malaysia disebut bubula, kalau di Indonesia disebut pentol. Jadi seperti ini. Ini mbak-mbak atau kakak-kakaknya yang dari desa pun keluar, dari kampung pelosok pun keluar. Yang jualan ayam pun juga ada, yang jualan stroberi pun juga ada. Yang jualan es teler ini begitu sangat ramai. Ini ada mbak-mbak atau gadis pondok, karena di sini juga dekat dengan pondok pesantren. Nah, ini mbak-mbak pondok sahabat semua. Ramai sekali. Karena sudah beberapa hari yang lalu tiap petang tuh hujan, jadinya warga tidak bisa jalan-jalan petang.
Ini kalau mau menyeberang memang susah lah. Susahnya karena full motor. Oh, di sini juga ada Magic Water. Harganya Rp1.20. Yang laris di sini jualan naik motor seperti ini sahabat semua. Jadi yang jualan naik motor seperti ini rata-rata makanannya dijual Rp1.20. Bakso juga sama Rp1.20. Dan kali ini Bang Toha mau beli takjil atau beli kue-kue sedikit untuk berbuka puasa. Kan terjumpa mobil Proton. Baru kali ini Bang Toha jumpa mobil Proton di kampung ya. Oh, sudah 2 kali. Ini mobil Exora Proton. Kira-kira harganya berapa sahabat semua kalau di Malaysia? Kalau di sini masih ada mobil Proton juga sahabatku semua. Proton Exora. Dan kali ini berada di pekan kampung istrinya Bang Toha. Juga cukup lumayan ramai. Ada penjual mercun, ada penjual kue mui. Yang paling ramai penjual bakso. Penjual kopia juga ramai. Kopia kalau di sini disebut lumpia. Dan kali ini Bang Toha mau beli ayam geprek 10.000 saja kalau di sini ayam gepreknya sama di sini. Di seberang jalan, jadi Bang Toha harus berhenti dulu untuk menyeberang. Di sini yang naik kendaraan itu istilahnya dia ngebut-ngebut ya, atau laju-laju. Singgah beli kue muih dulu. Di sini untuk jenis kue muihnya saat bulan Ramadan hampir sama seperti di Malaysia. Ada karipap, ada popia atau lumpia, dan juga beraneka ragam jenis kue muih tradisional. Jadi kalau untuk beli kue muih cukup bawa uang Rp10 sudah dapat cukup lumayan banyak sahabatku semua. Kalau beli kue muih seperti ini teringat dengan suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Di sini juga ada macam badak berendam. Tapi di sini sebutannya lain, bukan badak beredam. Tapi untuk jenis rasanya memang hampir sama, bahkan tidak bisa dibedakan. Ada pentol bakar dan juga cucur sayur. Seperti inilah kue muih yang ada di kampungnya Bang Toha saat bulan Ramadan. Jadi biasanya kalau petang seperti ini memang cukup lumayan ramai sahabatku semua. Kebanyakan di sini yang dijual hanya kue muih. Kemudian minuman, untuk jenis lauk yang dijual tidak begitu banyak. Untuk harga kue muih di sini satu paket atau satu bekas dihargai sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000. Singgah beli ayam geprek. Untuk harga ayam geprek di sini Rp12.000 atau sekitar Rp3. Jadi Rp3 di sini dapat ayam geprek. Karena anaknya Bang Toha ini tidak mau makan sayur ya sahabatku semua. Kalau di kampung Bang Toha memang lebih sering masak sayur dibandingkan masak daging ayam. Alhamdulillah sudah sampai rumah dan langsung azan maghrib. Jom jemput berbuka puasa semua sahabatku semua. Jadi kalau di kampung itu Bang Toha memang jarang makan daging, jarang makan ayam. Kebanyakan masakan di kampung pakai tahu, pakai tempe, pakai sayur betik muda, dan juga pakai tumis. Jadi di sini betik muda biasanya akan dimasak tumis ataupun dimasak sayur masak lemak. Bang Toha akan tunjukkan. Jadi seperti ini sahabatku semua, lauk di kampung itu ada betik muda masak lemak, kemudian betik muda ditumis, ada juga tahu, kemudian bakwan jagung atau cucur jagung, dan disinilah menu makanan khas kampung di sini. Jom jemput berbuka puasa semuanya.